Warga Wentirah ini memiliki wajah seperti manusia, namun mereka tidak memiliki garis bibir sama sekali. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama aku Ica, dan terima kasih sudah klik video ini. Kalau kalian klik video ini, berarti kalian penasaran dengan apa yang akan aku review hari ini. Yes, hari ini aku bakalan ngebahas tentang beberapa kerajaan gaib yang ada di Indonesia, bahkan ya masih eksis sampai sekarang. Tapi sebelum ke videonya, aku bakalan ingetin lagi ke kalian, jangan lupa like sama subscribe, karena subscribe itu gratis. And stay tune terus videoku. Ada beberapa masyarakat yang meyakini adanya kerajaan-kerajaan gaib yang terletak di beberapa titik yang ada di Indonesia. Nah, bahkan diyakini di dalam kerajaan itu ada makhluk tak kasat mata atau makhluk astral yang memimpin dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan ya, ada beberapa orang Indonesia yang mengaku loh pernah sampai ke wilayah kerajaan itu. Nah, kalian penasaran kan apa aja? Yang pertama, kerajaan gaib Laut Selatan. Berbicara tentang kerajaan gaib Laut Selatan, yang pertama itu pasti tentang Nyi Roro Kidul. Bener gak sih? Nah, dari seluruh kerajaan-kerajaan gaib yang ada di Indonesia, mungkin kerajaan Laut Selatan lah yang sangat ramai diperbincangkan. Nah, karena mitos ratunya pun masih sangat dipercaya, yaitu tentang Nyi Roro Kidul. Zaman dulu Nyi Roro Kidul itu suka dikait-kaitkan dengan presiden kita, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Sebenarnya nih ada beberapa versi yang diyakini masyarakat tentang penguasa Laut Selatan ini. Nah, salah satunya yaitu adanya keterkaitan antara penguasa Laut Selatan dan kerajaan Mataram. Nah, konon katanya nih ya, Nyi Roro Kidul itu adalah anaknya Prabu Siliwangi. Nah, jadi si permaisurinya itu atau istrinya itu mengandung 2 orang anak. Yang pertama yang kita kenal yaitu Nyi Roro Kidul, si penguasa pantai selatan. Nah, dan yang kedua itu adalah Dewi Lanjar, sang penguasa Laut Utara. Konon ya, katanya kalau misalkan ke pantai selatan tidak boleh pakai baju warna hijau, karena itu dapat menantang atau mengundang kemarahan Nyi Roro Kidul. Nah, bahkan ya, menurut mitos ada juga orang yang pakai baju hijau ke pantai selatan, tiba-tiba hilang gitu aja. Nah, buat kalian ya yang tahu tentang mitos ini, kalian boleh tulis di kolom komentar tentang kebenaran mitos ini. Nah, kita lanjut aja yang kedua, yaitu tentang kerajaan gaib Alas Purwo. Kerajaan Alas Purwo ini dipercaya berada di hutan lindung yang tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, ternyata hutan lindung ini adalah hutan tertua yang berada di Pulau Jawa dan penuh dengan misteri. Sebagian masyarakat percaya bahwa kerajaan gaib yang ada di sana adalah kerajaan gaib yang terbesar di Indonesia. Si hutan lindung ini memiliki aura yang sangat menyeramkan atau yang sangat mistis. Mungkin karena ini juga kali ya banyak orang yang menganggap bahwa kerajaan Alas Purwo itu terletak di sana. Pada zaman Islam masuk ke tanah air kita, si Alas Purwo ini digunakan sebagai tempat persembunyian para raja yang menolak untuk masuk Islam. Nah, bahkan si mitos ini masih dipercaya di kalangan masyarakat di sana. Kita lanjut ke kerajaan yang ketiga, yaitu kerajaan gaib Merapi. Emang sih Gunung Merapi ini gak dapat dipungkiri lagi, karena dari zaman dulu sampai sekarang, si Gunung Merapi ini diselimuti dengan hal-hal yang sangat mistis. Konon ya, dipercaya begitu banyak jin di sana sampai membentuk sebuah kerajaan. Berbicara tentang Gunung Merapi, aku bakalan selalu ingat sama almarhum Mbah Marijan yang meninggal ketika letusan Gunung Merapi kemarin. Masyarakat di sekitaran Gunung Merapi mempercayai bahwa tempat berkumpulnya para jin terletak di Pasar Bubrah. Nah, si Pasar Bubrah ini lokasinya terletak di dekat Gunung Merapi. Kalau kita melihat dengan kasat mata, kita hanya akan melihat itu hanya tumpukan bebatuan. Tapi buat orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural, mereka akan melihat sebagai pasar yang sangat ramai. Nah, bahkan penduduk di sana mempercayai bahwa lokasi itu adalah lokasi yang sangat-sangat mistis auranya, atau auranya yang sangat menyeramkan. Sedikit kilasan tentang Gunung Merapi, sekarang aku bakal lanjutin yang keempat, yaitu Kerajaan Pulau Mas.
Kerajaan gaib Pulau Mas ini terletak di Indramayu, Jawa Barat. Masyarakat di sana sangat mempercayai bahwa Pulau Mas ini tempat yang dihuni oleh makhluk gaib atau makhluk tak kasat mata. Kalau kita lihatnya secara kasat mata, kita hanya akan melihat itu hanyalah sebuah jembatan, rawa-rawa kayak gitu. Nah, tapi buat mereka yang memiliki ilmu supranatural, mereka bakalan ngelihat sebuah istana yang sangat-sangat megah yang terbuat dari emas yang sangat bersinar. Nah, jadi legenda ini bermula dari seorang raja yang bernama Wiralodra. Dia mau membabat hutan, mau bikin sebuah kerajaan gitu. Tapi di tengah perjalanan gitu, dia dihadang oleh seorang raja gaib yang bernama Werdinata. Nah, di sanalah terjadi pertempuran yang terjadi selama 11 bulan. Mereka pun akhirnya berdamai dengan syarat Raja Wiralodra harus menikahi putrinya, Raja Werdinata. Dijadikanlah menantu itu si Wiralodra. Makanya orang-orang di sana mempercayai jika melewati tempat tersebut harus berhati-hati. Kita lanjut ke kerajaan yang kelima, yaitu kerajaan yang menurutku paling menarik karena memiliki mitos-mitos yang sangat menarik, yaitu kerajaan Wentira. Check it out. Berbeda dari sebelumnya, kalau kerajaan-kerajaan lain terletaknya di Pulau Jawa. Nah, kalau ini terletak di Pulau Sulawesi. Kalau misalkan kalian melihatnya dengan mata normal, kalian hanya akan melihat sebuah hamparan kebun kopi dan memiliki aura yang sangat-sangat mistis dan menyeramkan. Keberadaan dari kerajaan Wentira sendiri terletak di perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Nah, jika kalian mengunjungi tempat ini, maka kalian akan melihat sebuah tugu berwarna kuning yang dipercaya oleh masyarakat sebagai gerbang menuju kerajaan. Ini nih fakta yang menurut aku paling menarik di sini. Yang pertama, kerajaan Wentira itu sangat sulit ditemukan karena katanya hanya orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural yang paling kuat yang bisa memasuki portal atau perbatasan menuju ke kerajaan Wentira itu. Fakta unik yang kedua nih ya. Ternyata si kerajaan ini tidak seseram yang dibayangkan. Nah, katanya nih ya, Wentira itu adalah sebuah kota yang sangat modern dan canggih. Bahkan ya, sampai canggihnya paranormal bisa melihat kendaraan terbang gitu, kayak di Doraemon mungkin ya. Unik yang ketiga nih ya, konon katanya di Wentira dihuni atau ditempati oleh makhluk gaib yang tampan dan cantik-cantik loh. Percaya nggak? Katanya nih ya, penghuninya itu sama seperti kita manusia. Cuman mereka tidak memiliki garis bibir seperti manusia. Bahkan ya, masyarakat Palu pernah melihat warga Wentira sedang berbelanja ke pasar. Nah, mereka menggunakan baju berwarna kuning, terus samping dengan warna coklat. Sayangnya nih ya, warga Wentira bakalan hilang satu persatu kalau misalkan warga lokal atau manusia biasa mengetahui atau ngeh aja bahwa si dia atau si warga Wentira itu bukan bagian dari mereka. Nah, menurut kalian mana sih yang paling menarik di antara 5 kerajaan gaib yang sudah aku sebutin tadi? Kalian bisa tulis di kolom komentar apa alasan kalian memilih kerajaan tersebut. Nah, jadi itu tadi video dari aku. Kalau kalian suka boleh klik suka. Kalian juga boleh tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Buat kalian yang mau request mitos-mitos selanjutnya, kalian boleh DM Instagram aku di @ica_deviana. Terima kasih sudah nonton videonya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, and see you next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Love you, serang yo.